Ya, pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, kepadatan sudah terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpukan penumpang terjadi di counter check-in dan area validasi COVID-19. 248. Antrian penumpang untuk melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta masih ramai hingga Jumat malam. Namun keramaian berkurang jika dibandingkan pada Jumat pagi. Antrian ini terjadi lantaran Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap orang yang hendak masuk atau keluar Jakarta untuk menyertakan hasil rapid test antigen. Rata-rata calon penumpang telah mengantri selama 2 jam untuk melakukan rapid test sesuai dengan nomor antrian. PT Angkasa Pura II juga telah menurunkan tarif tes untuk swab PCR yang semula Rp885.000 menjadi Rp800.000 untuk hasil 24 jam. Sementara rapid test antigen dari harga Rp385.000 menjadi Rp200.000 untuk hasil 15 menit. Sedangkan rapid test antibody dikenakan biaya Rp85.000 untuk hasil 15 menit. Fasilitas tes COVID-19 ini berlaku setiap hari selama 24 jam di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali juga membuka layanan rapid test antigen mulai 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp170.000. Langkah ini diambil menyusul surat edaran Gubernur Bali yang mewajibkan penumpang pesawat untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan menggelar operasi di titik perbatasan, yakni di Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker dihentikan dan dilakukan swab antigen. Hal ini untuk mendeteksi COVID-19 dari warga yang keluar masuk Jakarta. Petugas gabungan menghentikan sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker di titik perbatasan Jakarta-Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Para pengendara langsung dilakukan tes rapid antigen oleh tim medis. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi COVID-19 dari warga yang keluar masuk wilayah Jakarta. Selain di Cakung, operasi juga digelar di kawasan Pasar Rebo. Masing-masing tempat disediakan 500 alat swab antigen. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan para warga yang masuk ke Jakarta yang diduga menjadi terpapar virus corona ya. Kemudian kita juga melaksanakan pemeriksaan 3T ya. Langsung di tempat sudah kita siapkan tenaga kesehatan dan alat-alat pemeriksaan. Rapid test antigen di perbatasan ini masih akan terus dilakukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Korlantas Polri akan menerapkan tes swab antigen bagi para pengunjung yang melanggar protokol kesehatan di rest area selama pelaksanaan operasi lilin, libur Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan untuk penumpang kendaraan umum dan pribadi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono menegaskan operasi justisi protokol kesehatan akan digelar bekerja sama dengan TNI dalam skala besar selama operasi lilin 2020. Selain melakukan skema antisipasi kemacetan dengan rekayasa lalu lintas di beberapa titik yang rawan kemacetan, juga bertanggung jawab atas kontrol pengawasan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di jalan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru, Korlantas akan melakukan random check di rest area bagi kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. 70 titik rest area akan kita adakan random check PCR antigen. Nanti saya berikan, saya dapat 20.000. Jadi silahkan nanti pos-pos nanti kita dropping. Ini hitungannya luar Jawa belum. Nanti luar Jawa yang punya rest area yang perlu buat pos, silakan nanti minta saya kasih PCR antigen. Itu random check itu untuk masyarakat yang kira-kira nanti adalah
angkutan umum maupun angkutan pribadi yang melanggar ketentuan prokes, baru kita random cek. Jangan semua data di random cek, jangan. Tapi kira-kira kalau kuatnya tumpuan banyak, langsung. Sementara itu pemirsa, pemerintah telah menetapkan batas harga tertinggi untuk rapid antigen yang digelar di seluruh fasilitas kesehatan. Dan bagi yang menjual lebih mahal akan dijatuhi sanksi. Batasan tarif tertinggi rapid antigen swab untuk di Pulau Jawa maksimal harganya Rp250.000. Sementara di luar Pulau Jawa Rp275.000. Aturan harga ini berlaku di seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit negeri ataupun swasta. Sanksi akan diberikan bagi fasilitas kesehatan yang melanggar harga batas tertinggi rapid antigen. Penetapan harga pun telah memperhitungkan jasa dari sumber daya manusia seperti dokter, biaya habis pakai hingga keuntungan wajar bagi penyedia layanan rapid antigen. Ini sudah benar-benar menghitung biaya seefisien mungkin, seefektif mungkin, sehingga masyarakat benar-benar hanya membayar biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan tes ini ditambah dengan biaya administrasi dan keuntungan yang relatif wajar dilakukan oleh sarana pemeriksa. Terkait dengan pertanyaan apakah masyarakat ini cukup membebani secara finansial, kami sampaikan bahwa ini tentu saja ada tambahan biaya untuk yang melakukan perjalanan dinas, tapi ini adalah suatu dalam rangka kita harus berpikir positif untuk sebagai pencegahan awal terkait dengan pandemi COVID yang sedang kita. Ya, pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru tinggal sebentar lagi. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengingatkan, selama liburan masyarakat tidak berkerumun agar peningkatan kasus aktif COVID-19 tidak terulang pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Libur panjang sebelumnya telah mendatangkan lonjakan penularan virus corona. Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, bila tidak ada evaluasi dan antisipasi dari kejadian peningkatan kasus COVID-19 pasca libur panjang sebelumnya, dikhawatirkan kasus aktif akan meningkat di Januari 2021. Masyarakat diharapkan berkontribusi dan mengingatkan orang untuk tidak terjadi kerumunan. Kita tidak hanya melihat kepada pemerintah, tapi kita saling gotong royong supaya betul-betul bisa mengingatkan orang untuk supaya tidak terjadi kerumunan. Kita betul-betul harus dilarang berkerumun selama liburan panjang. Berarti ya silahkan cari aktivitas yang lain yang lebih kondusif untuk tidak terjadi kerumunan, tapi kita lebih aman dan kita juga rileks juga. Jadi karena kita harus punya kepedulian untuk ketahanan yang lebih panjang. Karena berbahaya sekali seperti tadi kita sampaikan, kalau sampai jumlah korbannya banyak, kita nggak akan mampu nanti. Pemirsa, perjuangan relawan dan tenaga medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ya, kebutuhan alat pelindung diri, perlengkapan medis hingga makanan dikirimkan untuk pendukung tugas mereka. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengapresiasi dan mendukung tugas mereka dalam membantu penanganan COVID-19. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat masih menerima pasien positif COVID-19, baik untuk perawatan maupun isolasi. Tenaga medis dan relawan pun setiap hari melakukan tugas pengabdiannya dalam membantu penanganan COVID-19 di rumah sakit ini. Tapi mereka tidak sendiri. Masyarakat Indonesia mengapresiasi dan mendukung tugas mereka. Melalui MNC Peduli, bantuan untuk mendukung tugas mereka kembali disalurkan, mulai dari alat pelindung diri, peralatan medis, dan makanan ringan sehat. Karena ini sangat membantu untuk tenaga kesehatan yang berada di sini. Nah, besar harapan kami untuk masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, terutama 3M. Ya, tentunya kami MNC Peduli, semua rakyat Indonesia juga bangga ya sama tim medis yang ada di garda terdepan. Mereka tiap hari datang melakukan tugasnya mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang mungkin juga ada resikonya ya untuk diri mereka sendiri. Kami ikut bangga dan kami makanya ingin ikut serta untuk bantu mereka dan bantu berbagi. Perjuangan tenaga medis dan relawan belum berakhir.
Untuk itu, mari kita bersama MNC Peduli mewujudkan kebutuhan tenaga medis penanganan COVID-19 agar wabah ini dapat segera diatasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Topan Supriyasa meratakan seluruh desa saat melanda Fiji. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah di iNews Pagi.